Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan pada pagi hari ini, perkenalkan saya Fatihah. Di sini saya sebagai konselor yang akan memimpin jalannya bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Sebelumnya agar kita saling mengenal, bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia. Saya Veronica. Saya Dwi Rizky. Oke, sebelum kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini berlangsung, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Dari kalian ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok atau belum? Belum ya. Oke. Jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan yang dilakukan dalam suasana kelompok, di mana para anggotanya ini saling berinteraksi dan dibimbing langsung oleh seorang fasilitator atau konselor. Tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri adalah yang pertama yaitu untuk meningkatkan pemahaman, yang kedua untuk mengembangkan potensi, dan yang ketiga yaitu untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu adalah etika dalam bermedia sosial. Mengapa sih tema ini itu penting untuk kita bahas? Jadi zaman sekarang ini kan zaman dimana era digital ya teman-teman, dimana di dalam kehidupan sehari-hari kita ini tidak lepas dari yang namanya media sosial. Dari kalian itu media sosial apa sih yang paling banyak digunakan? TikTok, Instagram. Iya, seperti Instagram, kemudian TikTok, ada juga Twitter dan lain sebagainya. Itu semua itu kan begitu dekat dengan keseharian kita. Kalau kalian menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, itu yang kalian lakukan ngapain? Lihat video mukbang, videonya yang lucu-lucu gitu. Komen-komen Ya, gitu. komen. Tapi pernah nggak sih kalian itu berpikir apa yang kita lakukan di media sosial itu, yang kita bagikan, yang kita komentari, itu tuh sudah etis apa belum sih? Kadang ada yang etis, ada yang enggak. Ya. Jadi media sosial itu bisa menjadi tempat berbagi inspirasi, kemudian bisa berbagi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi juga media sosial itu bisa menjadi ladang ujaran kebencian, menyebarkan hoak, bahkan bisa sebagai tempat untuk pelanggaran privasi jika kita itu tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Karena itulah etika dalam bermedia sosial itu sangat penting ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa prinsip atau etika yang perlu kita terapkan saat bermedia sosial. Yang pertama yaitu ada berpikir sebelum membagikan. Jangan asal share informasi tanpa mengecek kebenarannya. Biasanya kan kayak pada FOMO ikut-ikutan seperti itu kan. Kalau misal FOMO-nya itu dalam hal positif itu nggak apa-apa, itu baik. Tapi kalau ngikut-ngikut kayak nyebar berita-berita hoax dan yang belum tentu itu kebenarannya itu tidak disarankan ya teman-teman, maka tidak boleh. Jadi sebelum kalian itu membagikan sesuatu itu dipastikan terlebih dahulu sumbernya sudah jelas apa belum. Jangan asal ngikut menyebarkan hoax seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Ketika kalian itu melihat postingan yang sekiranya dipikir itu kayak kurang gitu, kalian itu jangan meninggalkan komentar yang pedas yang dapat menyakitkan hati yang punya akun itu. Mungkin kalau nggak suka bisa di skip aja, atau mungkin kalau ingin berkomentar bisa dengan bahasa yang lebih sopan, yang itu tuh bisa lebih membangun yang membuat konten tersebut seperti itu. Yang ketiga yaitu hormati privasi orang lain. Jangan asal mengunggah foto atau video yang orang lain itu tanpa izin, karena
semua orang itu memiliki hak atas privasinya masing-masing. Contohnya misalnya di kelas ada teman kalian yang tidur, banyak kan pasti kan. Nah, kalian itu asal foto, asal video, terus kalian mengunggah di media sosial. Nah, dari postingan tersebut nanti timbullah komentar-komentar yang negatif kayak membuli dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita nggak tahu ya teman yang kita foto, yang kita video itu suka nggak dengan perilaku kita seperti itu. Barangkali kan itu bisa merasa teman kalian itu merasa dirugikan dari hal tersebut karena. Jadi lebih baik kita itu memikirkan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian apa sih yang salah dari kejadian tersebut? Kita melanggar privasi. Iya betul. Jadi kejadian tersebut merupakan terjadi pelanggaran privasi dan juga kurangnya empati dari teman-teman ya. Jadi kita itu harus sadar bahwa satu klik itu bisa berdampak besar pada orang lain seperti itu. Yang keempat yaitu jaga jejak digital. Apa yang kamu unggah dari hari ini itu bisa muncul kembali di masa depan, mungkin 20 tahun mendatang atau 30 tahun mendatang, itu kan pasti bisa dicari gitu loh. Jadi mending dipikirkan baik-baik dulu sebelum memposting sesuatu seperti itu. Yang kelima yaitu jadi pengguna aktif yang positif. Gunakan media sosial itu untuk hal-hal yang lebih baik, seperti mungkin bisa berbagi ilmu atau menyebarkan kebaikan, dan juga bisa juga membangun jaringan. Nah, misal kalau berbagi ilmu dari kalian memposting ilmu, misalnya tata cara beribadah atau apapun itu. Nah, dari mereka yang melihat postingan kalian itu dan merasa dari postingan kalian itu bermanfaat bagi dia, maka itu bisa jadi ladang jariah buat kalian seperti itu. Jadi teman-teman, mari kita menjadi pengguna media sosial yang cerdas, yang bijak dan juga bertanggung jawab. Nah, gunakan media sosial untuk menyebar manfaat, bukan untuk menciptakan masalah. Sebelum kegiatan bimbingan ini kita akhiri, saya meminta waktunya sebentar untuk nge-follow akun IG Pasti Bisa. Udah Bu. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Nah, nanti ada tugas sedikit, mungkin kalian bisa memposting kayak misal quotes, kata-kata motivasi atau dan lain sebagainya yang bersifat positif. Nah, nanti akan saya berikan hadiahnya seperti itu ya teman-teman. Nanti di mention aja di akun tadi. Sekian bimbingan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak, sudah mengikuti dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.